Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di R Fitraska. Jadi maaf banget buat teman-teman karena gua udah nggak upload selama mungkin udah mau seminggu kali ya, udah mau seminggu. Dikarenakan gue itu apa ya, kayak kemarin-kemarin tuh gue lagi buat kayak TikTok gitu ya. Terus gue juga nyari-nyari kayak tentang misteri-misteri apa yang buat gue bahas di channel YouTube, dan buat gue cari-carilah materi-materi tentang horor-horor gitu ya guys. Tapi kali ini berbeda. Di sini gue nggak sendiri. Di sini gue dengan sahabat-sahabat kecil gue, asik. Ini dia orangnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kenalin diri dulu dong. Nama gua Radit. Dah. Nggak channel bro. Channel nggak usah. Channel terlupakan aja udah. Oke. Lanjut. Instagram gua RFI_Radit24. Ya, nanti Instagram gue terus sini. Jangan lupa lu follow juga Instagram gue di sini. Oke, di sini kita bakalan menceritakan ya sebuah kayak kisah nyata di hidup kita berdua. Kayak pernah nggak sih misalkan kita tuh diganggu atau gimana, atau pokoknya berbau horor lah di sini ya. Di sini kalian jangan serius dulu, nanti di videonya baru kalian tonton dengan serius. Ya, oke. Sebelum itu kalian wajib apa? Subscribe. Nanti di sini ya subscribe-nya, di like juga, terus share dan komen. Oke, gua harus buat video apa di sini. Oke guys, mungkin daripada kalian lama-lama nonton opening bacotan gua kayak gini, lebih baik kita langsung ke videonya cuy. Ya guys, jadi di sini gue bakalan cerita, gue sama Radit bakal cerita tentang kayak kehidupan kita tuh pernah nggak sih diganggu, atau pernah nggak sih kita ngelihat suatu di masa-masa kita dari mungkin ya SD gitu ya, SD kalau enggak apa gitu. Oke, ini siapa dulu nih yang mulai? Silakan. Gue banyak pasti. Ya apa, lanjut aja. Ya, jadi ini guys, gue ini ya, dulu waktu gue diceritain sama tante gue waktu dulu pas TK, SD atau TK gitu. Jadi posisinya nih di rumah nenek gue ya, di rumah nenek gue. Dan di sini tuh kayak emang kalau siang tuh kayak sepi gitu, soalnya pada kerja, pada kemana om tante gue. Nah tapi di sisi lain tante gue itu ada di rumah gitu, ada di rumah, dan gue diceritain katanya gue lagi tidur gitu, lagi tidur. Nah terus abis itu pas gue tidur, tante gue nyariin gue gitu, oh Fitras kemana nih ya kan. Nah terus ternyata ya gimana ya, gue tuh kayak dulu emang seinget gue tuh ngeliat tante gue tuh ke atas gitu, ke atas. Gue kan rumah nenek gue kan tingkat ya, nah ke atas tuh lagi nyuci pakaian. Ya udah dong, gue ikutin ke atas dulu. Nah di situ tuh seinget gue itu tuh gue tuh ngobrol sama tante gue di tempat cuci baju. Nah terus pas gue turun, terus tante gue kok ada di bawah ya kan. Terus kata tante gue bilang ke gue, katanya kamu ngapain ke atas? Lah lagi ngeliat tante lagi cuci baju. Siapa itu siapa men? Siapa di situ gue masih ya, gue nggak tahu ya karena itu dulu kecil. Dan di sini juga gue mikir kayak aduh, untung dulu gue nggak ingat gitu kan, soalnya persis banget di sini tuh mukanya tuh mirip tante gue gitu. Dia ngomong gitu. Ngomong persis ngomong, sumpah. Nggak kayak beda gitu enggak sama sekali. Ya itu seinget gue ya. Soalnya gue ngomong berinteraksi, soalnya gini guys, jadi tempat cucian itu deket sama kamar mandi sama gudang, pintu gudang. Nanti gue kasih fotonya deh, nih fotonya ya.
Nah itu kalian udah lihat kan ini fotonya nih. Nah jadi tuh di situ sekalian tempat jemuran. Nah terus di pintu sini tuh bekas kamar om gua, tapi om gua udah nikah sekarang. Nah di situ tuh sepi banget, sepi, sumpah sepi banget. Jadi lantai atas tuh nggak ada yang nempatin. Ya gitu deh, itu cerita pertama gua tuh. Ini mau gua terusin lagi apa lu dulu baru gua? Langsung aja. Pasti. Oke, itu cerita pertama gua. Oke, langsung ke ceritanya ke Adit. Jadi tuh dulu gua waktu kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 4 apa, waktu sunat lah. Nah Waktu sunat kan, namanya sunat kan ngundang orang tuh banyak Ya. datang kan, Ah. orang ngasih amplop atau ngasih duit gitu. Ini Ya. cerita singkat sih. Nah jadi amplopnya itu uang-uangnya itu gue taruh di kamar ya kan, gue taruh di kamar dan orang-orang kan pada di ruang tamu kan, teras kan. Oh ya, ngumpul di situ. Ya, pas kayak gitu, pas udah acaranya udah mulai selesai. Nah itu gua sama bapak gua itu ke kamar kan. Iya. Buat biasa kan habis itu ngitung-ngitung duit, bukain amplop ya kan. Iya. Nah habis itu kan emang dasarnya bapak gua bisa sedikit ngeliat kan, bisa sedikit ngerasain gitu ya. dan itu juga turunan dikit ke gua. Jadi pas gua di situ sama bapak gua, di deket jendelanya itu keluar kayak anak kecil. Lu tau tuyul? Serius? Serius? Sumpah merinding gitu ini Enggak, gua. seriusan. Beneran, lu tau kan kalau tuyul itu gimana? Kalau tuyul itu kan ya dia kayak kalau dibilang orang suka ngambil duit kan. Nah di situ di kamar itu gue lagi ngebuka-bukain duit sama bapak gue. Mak gue untung belum ada. Terus? Dia toto dateng. Terus gue untung cuma sekelibatan dong, kayak zep gitu doang. Lewat gitu. Kayak lewat gitulah. Ya udah akhirnya uangnya itu akhirnya disimpan, dibukanya rame-rame akhirnya bareng-bareng sama nenek gua sama ibu gua itu. Jadi Ada yang hilang nggak? enggak, untung nggak ada yang hilang sih. Ini serius nih? Serius, kalau di rumah gua tuh emang kebanyakan itu tuyul, kalau enggak PO, pocong. Di rumah lu itu loh? Iya. Iya. Serius Loh, iya. Abis di kosannya? Hah? Di kosannya? Itu lebih banyak. Loh, waktu gua nginep? Lebih banyak itu. Lu nggak tahu waktu lu nginep? Enggak. Waktu lu nginep itu ketemu gue itu malam-malamnya itu kita disangkainnya kagak tidur. Gue belum cerita sama lu. Ini gue belum cerita sama dia ya. Sumpah. Iya. Sumpah guys, gua nggak tahu soalnya Jadi waktu itu. di kosan itu kayak ada yang jalan terus, kayak lari-lari. Itu sangkanya kita gitu. Iya. Makanya gue belum cerita sama lu. Shit, man. Lanjut. Sumpah guys ya, gue waktu itu pernah, teman-teman gue pernah nginep di kosan. Dia punya kosan, gue nginep di kosannya dia karena waktu itu apa ya, kita mau ke mana, yang kata habis dari mana gitu. pokoknya itulah. Ya itu dah. Pokoknya gue nginep di kosan dia semalam. Nah di situ tuh ya gue nggak ngerasa gimana ya, tapi ya ini Radit baru ngasih tahu ke gue kayak gini. Ternyata emang kayak gitu. Gue juga belum ngasih tahu ke dia. Gue sumpah merinding banget, gue asli. Lanjut. Aduh. Oke, lanjut Guys lu, ya. sekarang. Oke, ini cerita kedua dari gue. Jadi ini masih di tempat nenek gue, ini masih di rumah nenek gue. Nah jadi tuh waktu itu gue nginep sama saudara gue, sama sepupu gue. Nah di sini tuh pas apa ya, kalau nggak salah pas ada acara apa gimana gitu, apa nggak ada acara ya, pokoknya gue tidurnya tuh salah. Oh, melintang gitu. Bukan masalah tidur melintang atau posisi gimana. Salah gimana? Gue tidurnya tuh di atas Sendiri. berdua. Nah jadi ini fotonya ya, nah kamarnya kayak gitu tuh kamarnya. Nah itu tuh posisinya bekas apa namanya, kamar om gua ya kan. Nah lu apa namanya, kalau misalkan kita buka pintu nih di atas, ntar di luar teras lagi, Balkon. ada balkon di situ.
Ih, balkon. balkon Mantap, mantap. ya enggak mantep banget sih. Balkon di situ di posisi itu kalau gue malam gue tidur malam memang udah mau jam 2-an jam 3-an gitu. Nah jadi pas gue tutup udah dong gue main HP, gue ngantuk, saudara gue juga sepupu gue belum tidur kan. Ya udah terus akhirnya gue tidur, jadi ada baju-baju ya, ada baju-baju. Nah di situ posisi gue kan masuk pasti ya kaki gue kan panjang. Iya. Nah masuk ke baju-baju itu dong. Iya, iya. Di situ gua sama saudara gua disengin. Disenginnya gimana? Lu ini terserah kalian ya mau percaya apa enggak, tapi yang jelas kalian pernah nggak sih kayak ruangan gak ada kipas angin, gak ada AC, Oh, ya kan, iya, iya. satu ruangan doang. Nah di situ posisinya pintu ketutup ya, pintu ketutup, lubang udara ada di atas. Tapi logikanya kalau misalkan masuk angin pasti yang kena badan dong. Ini kena telapak kaki doang men. Kayak lu tuh ditiup tangan Iya, kita iya. ditiup Iya, gue pernah gitu. Gue pernah. Itu doang. Apalagi kalau di kamar mandi sering gue begitu. Ah, Kamar mandi gue sering gitu ya. kalau kamar mandi gua enggak sih. Yang jelas kayak gitu ya. Nah, di situ gua enggak bukan sekali doang gitu, kayak ditiupnya aku kayak 3-4 kalian, kayak misalkan Berkali-kali gitu. kayak ditiup pertama nih gua masih wajar gitu ya kan, mungkin baju bagaimana. Kedua gua masih wajar. Nah yang ketiga gua udah mulai curiga nih. Nah terus abis itu Tapi saudara lu saudara gua enggak. lu doang. Iya gua doang. Nah di situ apa namanya, saudara gua tuh udah mulai kayak merinding gitu kan, kayak udah teras gitu manggil nama gua. Ngapa? Dia langsung bilang nggak apa-apa gitu ya kan. Terus pas sudah keempat kalinya gue bilang, gue manggil dia kan abang ya, karena abang sepupu gue manggil kayak bang, ini lu nipu nggak sih, lu buka pintu nggak sih? Enggak, kata dia, gue nggak buka pintu. Terus lu lihat dari tadi pintu kunci. Udah akhirnya di situ gue langsung ambil bantal, ambil karpet, gue tinggalin di ini ya, gue tinggal di atas, kasur tipis gue tinggal di atas. Gue lari, gue turun, gue jebretin. Akhirnya gue tidur di kamar tante gue Sama saudara lu juga. sama saudara gue. Ngibrit langsung. Karena apa? Di sini posisinya tuh di tangga. Itu ada juga. Oh gitu. Jadi gini guys, di rumah nenek gue itu Horor sih. jangankan gue, nenek gue aja digangguin dengan sosok, maksudnya kayak Ntar gue digangguin. yang gitu bro, sumpah gue orangnya panikan aja. Ya jadi kayak ya udah, lu apa namanya, lu lagi aktivitas nih, jadi kalau misalkan lu di posisi kayak sekarang nih, lu bisa kok ngerasain dari depan, dari apa namanya gerbang, lu masuk ke dalam rumah, terus lu stop di bagian ruang TV, ya kan, itu ayem aja, adem aja, maksud gua auranya adem aja, enak. Tapi giliran lu masuk ke bagian meja makan, kamar mandi tuh, oh ya itu kan? Ini nih iya sebelah. Sih emang bener. Terus abis itu Beda, bagian dapur, beda. tangga kan, beda. Itu sumpah guys, Beda, hawanya tuh beda, enak. Enak maksudnya hawanya hawanya tuh nggak enak banget, nggak enak banget, dan itu membuat merinding sih. Itu cerita kedua dari gua. Oke Radit, mungkin jadi ada sedikit lanjutan kayak tadi. kaget gua notif HP. Nah jadi sama, sosoknya itu sama, itu juga. Tapi ini gue waktu masih kecil di situ juga tuh kan. Kalau gue waktu masih kecil itu gue biasa tuh bangun pagi kan, subuh gitu. Nah subuh habis sholat subuh itu semua pada tidur. Nah gue doang tuh kebangun nonton TV kan. Nah nonton TV, gue nonton TV itu gue nonton TV. Nah habis itu TV-nya itu rusak gitu, kayak TV rusak tau kan, kayak TV semut gitu. Iya, yang abu-abu. Nah gitu. iya itu gue nggak tahu kenapa. Nah yaudah gue diem aja tuh. Terus gue ngebuka jendela tuh kan. Jendela itu tuh tau kan. Jendela mana nih? Itu jendela depan rumah. Oh iya tahu.
Nah gua ngeliat keluar kan, langit masih biru tuh, masih subuh gitu kan. Oh, subuh. Nah gua tuh dari dulu tuh suka kayak udara pagi, Oh, subuh sejuk gitu ya? sejuk. Ya, Gua terus? buka jendela, hordeng gue buka kan, terus gue gini, apa, senderan ke jendela. Ngeliat Kan ke depan. kan di jendela itu kan ada pantulan kan. Iya, pantulan. Nah pantulannya itu, pantulannya TV kelihatan tuh, TV gresek-gresek itu kelihatan. Pas gue pantulan itu biasanya tuh, pas gue nggak lama gue ngeliat lagi di pantulan itu kayak ada yang diri ngeliatin gue. Serius ya? Serius. Dan yang itu gue namanya ngelihat begitu pasti jarang namanya ngelihat mukanya. Tapi kalau kali ini gue ngeliat mukanya tuh tuyul, tapi mukanya itu gimana ya? Mata ini hitam, bener-bener hitam. Sumpah gue udah Serius. depan aja. Gue juga deg-degan, gue juga takut nyeritain. Ya, Bener-bener terus. hitam matanya, bener-bener hitam. Tapi gue ngeliat nggak jelas-jelas banget, agak-agak buram-buram gitu. Tapi gue nggak tahu gedenya semana, gue nggak tahu. Pokoknya gitu. Tinggi apa gimana gitu? Nggak tahu. Pas gue nengok ke belakang nggak ada. Ya udah, akhirnya langsung gue buru-buru tutup jendela, langsung gue tidur. Pokoknya Shit. serem banget itu pokoknya. Sumpah guys, gue merinding semerinding-merindingnya, tapi nggak pakai banget ya. Merinding. Biasa aja, tapi nggak biasa. Iya, itu lagi mana kalian komen Bang. Ya itu pokoknya. Ya gitu, kalian ngerasain gak sih kayak misalkan digituin? Gua kalau jadi lu udah kabur sumpah. Iya, itu aja gue serem. Lu di kos-kosan itu, di kos-kosan kalau misalnya lu ceritain kabur pulang gua. Gua Sumpah juga gua gitu. pulang guys. Bodoh lah, Ya, jauh-jauh. mungkin banyak juga yang kayak gitu-gitu juga kan. Banyak Iya, juga yang pernah ngerasain, pernah ngeliat mungkin. Dan juga mungkin kalau ada yang mau cerita, komen-komen di bawah. Komen di bawah. Oke kan? guys. Ya guys, mungkin segini aja Ya, video apa cerita kitanya Ini di part udah 1. cukup merinding. Ya, ini part 1 sumpah ini udah gak enak banget. Ini udah menjelang maghrib soalnya bikin Iya. videonya ya. Ini udah mulai. ya, lu bayangin aja dong bikin video kayak gini. Semangat terus puasanya bagi kalian. Oke. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, Stay at home. ya. Ya apa? Semoga virus corona ini cepat menghilang dari amin, muka bumi amin, ini. amin. Amin. Oke, jangan lupa ingat buat follow Instagram Radit di sini dan follow Instagram gue di sini. Jangan lupa share video-video gue, tonton terus video-video horor gue, video eksperimen-eksperimen yang seru-seru yang buat kalian happy. Yoi, pastinya. Dan ini part 1 nanti gue bakal buat part 2-nya. Kalau misalkan Radit bisa main kesini lagi. Atau sama yang lain. Iya, atau sama GS yang lain. Ya kan Surprise, soalnya ya temen kan? gue gak banyak. Enggak, Iya, dia doang gitu iya, ya. iya, Sahabat gitu gue lah. dia doang gitu. Biasa, enggak semua. Ya guys, mungkin segini aja. Thanks for watching Oke. dan see you next time. Peace out.